Itu abang-abang muter. Ini ada Monas Mini Nagari Taruang-Taruang tulisannya. Nanti kita akan ke atas sana. Nah, ini ada tulisan selamat datang di Nagari Sungai Durian, teman-teman. Pantesan ini banyak durian dari tadi. Lumayan sepi ini jalan. Hati-hati abang-abang mainkan kapson. Makin lebat ini untuk semak-semaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part kedua perjalanan kita eksplor Sumatera Barat, lebih tepatnya kawasan Kabupaten Solo. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton part satunya, silahkan ditonton dulu supaya nyambung di perjalanan kita part kedua ini, teman-teman. Part 1 kita sudah melakukan perjalanan dari Koto Gadang Gugua memasuki Nagari Jawi-Jawi, Gantuang Ciri, dan Koto Hilalang. Setelah itu kita tembus ke Nagari Salayo memasuki Nagari Muara Panas, dan juga kita melewati jalur Kubang Duo, teman-teman. Dan setelah dari Kubang Duo kita baru menuju ke Sungai Lasi ini. Dan untuk sekarang ini kita nantinya juga akan tembus ke jalur Kubang Duo arah ke Alahan Panjang nantinya perjalanan kita. Dan untuk perjalanan kali ini juga perjalanan langka, teman-teman. Dari sini tembus ke Alahan Panjang, kita akan memasuki Nagari Taruang-Taruang, Sungai Durian, dan tembus ke Supayang. Setelah itu baru kita bertemu dengan jalur Kubang Duo kembali. Jadi seperti apa untuk keseruan di perjalanan kali ini? Ikutin keseruan video ini sampai selesai ya, teman-teman. Kita coba dari Sungai Lasi ini menuju ke Alahan Panjang. Ini kita melewati Puskesmas Sungai Lasi ini, teman-teman. Nah, di kiri ini untuk Puskesmas Nagari Sungai Lasi. Kantor Camat 10 Koto Sungai Lasi juga di sini. Nah, di sini kita akan belok ke kanan menuju ke Nagari Taruang-Taruang. Jadi di sini kita akan ambil ke kanan. Di dekat Puskesmas tadi patokan jalannya, teman-teman. Ayo. Nah, ini ada tulisannya. Berhenti dulu abang-abang. Ada Nagari Taruang-Taruang. Kita ambil dulu sebentar. Jadi untuk menuju ke Sawah Lunto ke kanan sana. Itu abang-abang muter. Ini ada Monas Mini Nagari Taruang-Taruang tulisannya. Nanti kita akan ke atas sana. Jadi ke Sawah Lunto Si Junjuang kita ambil ke kanan sana. Kalau ke Kota Solo balik lagi ke kiri sana. Yuk, kita gaskan abang-abang memasuki Nagari Taruang-Taruang. Ini kita baru pertama, sama-sama baru pertama ya abang-abang. Bismillah. Mantap. Nanti tembus kalau nggak salah ke Sirukap nanti kita ya. Ke Kubang Duo kembali. Ke daerah Supayang kalau nggak salah ya. Kita lihat saja nanti, teman-teman, kita tembus kemana. Pokoknya kita gaskan kembali ini, eksplor kawasan Kabupaten Solo. Jadi Sungai Lasi sudah Kabupaten Solo kembali ya, teman-teman. Banyak tanggul ya. SMA Negeri 1 Koto Sungai Lasi, 10 Koto Sungai Lasi ke atas sana. Jadi di atas sana untuk SMA Negeri 1-nya. Lumayan mendung ini, padahal baru jam 11 lewat 57 menit, baru mau ke jam 12. Kalau cara bagus sekali ini, alam masih sangat asri sekali. Wih, terhalang teman-teman, padahal di kanan ini banyak pesawat bagus-bagus terhalang. Nah ini, wih, Masya Allah, bagus sekali. Nanti saja kita lihat.
lumayan menanjak ini. Tinggi juga tanjakannya abang-abang. Lumayan sepi juga, tapi masih rame nih yang lewat sini. Dikarenakan mungkin pusat keramaiannya di atas sana ya abang-abang. Kawasan rawan longsor. Iya sih, ini harus hati-hati. Aduh, lubang, masuk lubang kita. Nah ini tanjakan lumayan tinggi, sudah gerimis, jangan sampai hujan. Gerimis kecil-kecil ini. Kalau hujan ini gagal ini perjalanan. Tanjakan terus ini abang-abang. Tadi kalau di daerah Gantuan Ciri sama Kota Ilalang turunan. Kalau di Nagari Taruang-Taruang full tanjakan. Wih, dari tadi ini lumayan, juga belum bertemu keramaian. Jalan juga berlobang. Aduh. Seperti ini untuk keadaan jalan. Kalau sampai di atas ini lumayan agak berlobang ini. Tapi ini ada juga yang aspal baru. Kenapa nggak sampai sana ya aspalnya? Apa baru berlobang? Masih tanjakan. Awas. Yuk. Tapi rame nih, yang berlalu lalang juga lumayan rame teman-teman. Mungkin di atas sana untuk keramaiannya Nagari Taruang-Taruang. Awas lobang. Kawasan rawan longsor. SMP Negeri 2 10 Koto Sungai Lasi. SMP Negeri 2 nya di sini. 9 koto ya, bukan 10 ya bang Bolang. Salah kita dari tadi. 9 koto Sungai Lasi. Iya, Kecamatan 9 Koto Sungai Lasi ternyata. Dari tadi kita 10 koto saja, padahal 10 koto di Singkara ya bang Bolang. Kecamatan 10 Koto Singkara. Karena angka Romawi kita jadi ngeblank teman-teman, padahal ada satu sama kali. Kalau kali saja baru 10 ya. Hati-hati ya bang Bolang. Ada motor juga di depan, harus pelan-pelan. Jalan juga berlika-liku. Sudah ditambal-tambal juga pakai coran ini, lumayan besar-besar kemarin kayaknya lubangnya. Ini lumayan turunannya, kalau di kamera kurang terlihat ini. Harus pelan-pelan sekali. Nah, ini baru sudah tidak turunan, tapi jalan berlobang seperti ini, ada genangan air jadinya. 9 koto Sungai Lasi, bukan 10 koto ya bang Bolang. Kecamatan 9 koto. Nah ini ada persimpangan ke kiri ini, kita lurus saja. Ke kiri sana juga bisa ada yang jemur padi juga ini. Pas jalan berlobang-lobang. Hati-hati. Sudah masuk ke keramaiannya kayaknya bang Bolang. Keramaian Nagari Taruang-Taruang. Sudah banyak rumah. Ini juga banyak yang jemur padi di halaman rumah.
Masjid Al-Huda Kototuo. Masih di Nagari Taruang-Taruang ini, di daerah Kototuo. Nah, ini sekolah dasar negeri 02 Taruang-Taruang. Selamat datang di wilayah pemerintahan Nagari Bukit Bais. Bukit Bais ini. Lubang gede-gede. Kita pelan-pelan saja. Nah, itu sudah banyak rumah juga di depan sana. Banyak rumah adat juga ini, Abang Abolang. Nih. Di atas ini sama di depan sana. Kantor Wali Nagari Bukit Bais. Ini sudah Wali Nagari Bukit Bais. Hah? Berarti bukan Nagari Taruang lagi nih. Sudah di Bukit Bais. Ya. Jadi setelah Nagari Taruang-Taruang, ini Nagari Bukit Bais. Kirain bukit, ternyata nama nagarinya. Pesan nama nagarinya Bukit Bais, dikelilingi bukit ya Bang Abolang. Air Bais adanya ya kalau di kampung kita. Di sini Bukit Bais. Mantap. Jadi banyak motor. Ya, mantap. Nagari Bukit Bais lumayan bagus ini. Wah, ini sudah jelek lagi jalannya. Kirain tadi sudah bagus aspalnya. Ini aspal bangun lagi. Aspal yang dulunya tidur sekarang sudah bangun lagi. Ada rumah adat juga di kanan ini. Ini baru di kawasan Kabupaten Solo. Kita lumayan banyak menemukan jalan yang berlubang ya Bang Abolang. Baru bagian sini saja ya, sudah masih banyak ini jalan yang berlubang. Tapi hamparan keindahan persawahan Masya Allah sekali. Dari tadi sampai sekarang kita masih ditemani dengan keindahan persawahan, tapi jalan seperti ini masih banyak yang berlubang seperti ini dari tadi. Jadi ini masih banyak sekali ini PR pemerintah Kabupaten Solo. Nih, lumayan parah sekali. Ini durian berbuah ini Abang Abolang. Banyak buahnya ini. Ini masih kecil-kecil. Kayaknya bakalan musim durian kembali ya. Terus ada wow blacky di jalan. Banyak lubang dan terban juga. Lumayan tanjakannya. Nah, ini ada tulisan selamat datang di Nagari Sungai Durian, teman-teman. Pantesan ini banyak durian dari tadi. Ternyata kita memasuki Nagari Sungai Durian. Jadi ada sungai, ada durian kayaknya ya Bang Abolang. Iya, nanti kita lihat saja. Belum ada sungai, masih batang durian saja yang terlihat tadi. Lumayan ini turunan. Hati-hati ya Bang Abolang.
Parah ini turunannya, kurang terlihat kalau di kamera teman-teman. Aduh, lumayan panjang turunan. Kalau turunan seperti ini ngeri-ngeri sedap ini. Iya, ada sungainya di bawah sana Abang Bolang. Duriannya belum terlihat lagi ini. Garis Sungai Durian. Habis garis Sungai Durian apalagi ini? Supayang. Apa itu? Sirukam. Wah, pemandangannya ternyata bagus di bawah sana teman-teman, terhalang ini. Awas Abang Bolang, hati-hati turunan ini, jangan nengok kiri kanan terlalu lama, biar kita saja yang nengok. Wah, terhalang teman-teman, tikungannya lumayan patah. Wis. Parah ini turunan saja dari tadi. Nah, ini ada sungai kayaknya di bawah sini. Sawah. Tapi ada sungainya juga. Ih, lobang semua jalannya. Nah, ini iya ada sungai. Ada persawahan yang masya Allah sangat bagus. Ini sungainya di bawah sini teman-teman. Ada yang lagi nanam padi juga, Pak. Kawasan rawan longsor, ini ada durian, berarti sudah pas ini kawasan Sungai Durian. Ada sungai, ada durian, makanya dinamakan dari Sungai Durian. Ada persawahan di kiri sana tapi tidak terlihat Abang Bolang. Kantor Wali Nagari Sungai Durian ke kiri ini, ke kiri sana kantor Wali Nagarinya. Jorong Sikumbang Sungai Durian. Ini mantap, ini ada tulisannya di setiap perbatasan tadi sama Bukit Bais sama Nagari Sungai Durian, ada tulisan selamat datangnya. Meskipun ditulis pakai kayu saja tapi menandakan kita sudah memasuki Nagari Sungai Durian, jadi ada tandanya. Tanjakan, habis turunan tanjakan, Pak. Nih lagi bangun rumah, bangunnya ke bawah, sudah 2 lantai dikarenakan di kiri ini sudah jurang teman-teman. Wah, ternyata di bawah sana juga ada rumah Abang Bolang. Jalannya lumayan parah ini. Oh, banjir kemarin ya. Soalnya ada pasir ini. Di sini mah pasir murah ya Abang Bolang. Soalnya tanah pasir semua ini, tanahnya berpasir teman-teman. Kalau sudah hujan bakalan banyak pasir. Awas, hati-hati. Nih, berpasir tanahnya. Awas. Dan setelah turunan tadi ini bertemu dengan tanjakan yang tinggi juga, lumayan cukup tinggi ini teman-teman. Gokil ternyata untuk jalannya. Tapi untung ini nggak ada lubang Abang Bolang, ya nggak? Masih mulus ini, alhamdulillah. Wah, banyak sampahnya ini. Hamparan hutan sama persawahan ada di bawah sana. Nih,
Gokil sekali, ini hutan semua ini teman-teman. Masya Allah, benar-benar bagus sekali ini. Masih terjaga dengan bagus ternyata di Kabupaten Solo. Penghijauan semua. Ini juga ada lapangan bola di kiri ini. Ini juga lagi penanaman apa ini ya Bang Bolang? Karet. Sawit, nggak mungkin sawit. Iya sawit ya. Wah gokil, sekarang sudah ada sawit juga di Kabupaten Solo. Sawit kayaknya. Ya. Sawit ya. Mantap juga ini sekarang. Sudah mulai ada sawit juga. Jadi nggak di Damas Raya aja yang ada sawit ya Bang Bolang. Tempat kita sekarang di Kabupaten Solo juga sudah mulai penanaman sawit juga. Lumayan sepi ini jalan. Wah, ini kayak masuk kebun ini kita Bang Bolang. Ini pohon karet semua. Ya, banyak karet. Berarti ya pantesan di sini. Wah, ini ada masjid yang sangat bagus sekali ini. Masya Allah, Masjid Al Irsyad. Padahal nggak ada rumah ya. Ini sepi sekali, masjidnya bagus. Bingung juga kita jadinya. Apa ada rumah ke belakang sana? Bos. Tidak terlihat ada mobil, hampir saja. Hati-hati ya Bang Bolang mainkan klakson. Karena kan lumayan ini, lumayan parah ternyata jalannya. Kita sampai kaget tadi ada mobil. Nih, turunan. Lumayan sepi ternyata di sini ya Bang Bolang. Ya, nih slip ini, ada mobil yang slip. Ini parah ini turunan. Ngeri juga ini kita sama rem ya. Ini sudah jalan cor nih Abang Bolang. Aspal. Coran ya. Sudah dicampur aduk aspal sama cor. Aduh, ngeri-ngeri sedap, parah ini. Kita pelan-pelan saja. Dari tadi kita juga nggak nemu motor di sini ya Bang Bolang. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita Bismillah saja ya Bang Bolang. Sawit apa? Iya sawit ya. Ini sudah ada yang besar-besar ternyata sawit di sini. Kita aja yang belum tahu ya. Lumayan ini turunannya, kita pelan-pelan saja. Manggis, banyak manggis juga yang baru ditanam. Nah, alhamdulillah. Lepas dari turunan yang lumayan parah, kita disuguhin dengan hamparan persawahan yang Masya Allah bagus sekali juga ternyata. Lumayan ekstrim juga perjalanan kali ini ya Bang Bolang. Ini ada eskavator juga yang lagi bekerja. Nih, rusak ya. Ada eskavator yang lagi bekerja. Kita pelan-pelan saja. Jadi sepayang dulu apa surekam dulu ini? Sepayang. Kita lihat saja nanti. Seperti apa pesonanya, lumayan agak deg-degan juga ini teman-teman.
dikarenakan lumayan sepi, tapi mudah-mudahan kalau Sumatera Barat mah aman-aman saja. Kita gas tipis-tipis saja Bang Bolang ya, santai-santai saja kita. Nah ini ada satu motor yang kita temukan, seperti sudah ada rumah di sini. Mantap, ada mobil juga, ini mobil besar malahan. Selamat tinggal dari Nagari Sungai Durian. Meninggalkan Nagari Sungai Durian, kita lobang memasuki nagari apa ini Abang Bolang? Meninggalkan Nagari Sungai Durian, masih ditemani dengan hamparan bukit di kanan ini. Ini jurang ini di kanan. Bukit yang masih berlapis-lapis. Masya Allah sekali. Ada pesawat juga di bawah sana Abang Bolang. Ini ternak apa ini? Ayam kayaknya ya. Ya Bang Bolang, usaha ayam ya di bawah sana. Tidak terlihat teman-teman. Iya, nih ada mobil pengangkut ayam juga di kanan ini. Lumayan besar juga ini peternakan ayam. Mantap ini. Kenapa Bang Bolang? Cewek kalau motor takut lah. Berani juga ya, padahal sepi ya ke bawah sana. Mungkin orang sini kali. Ada kafe juga ini. Mantap sekali ke bawah sana pemandangannya. Santai ya Bang Bolang. Ini kita melewati pohon karet ini, gatah semua ini teman-teman, pohon gatah. Juga ada yang terbakar ini ya Bang Bolang. Karet juga ya, bekas terbakar ini. Lumayan luas juga terbakar. Jalan lumayan sepi sekali. Kita pelan-pelan saja dikarenakan juga baru pertama kali ini kita kesini teman-teman. Lumayan luas ternyata Kabupaten Solo. Banyak pohon gatah, sudah ada mulai sawit juga tadi kita melihat. Lumayan tinggi ya Bang Bolang, tanjakan lagi ya. Nih, lagi dibikin jalan baru kayaknya. Lagi pembukaan lahan kembali. Nih ada motor satu lagi. Jarang sekali kita bertemu motor satu-satu banget. Baru 3 motor dari tadi ya Bang Bolang yang bertemu. 4. Jadi banyak peternakan ayam di sini ya Bang Bolang. Nih masih kandang ayam semua yang dari mana tadi, dari bawah sana sampai di sini masih kandang ayam semua. Di usaha ayam banyak di sini. Lumayan jauh juga pengangkutan pakannya ya. Di kanan jurang. Kiri kanan jurang, kita di atas bukit.
Ngeri-ngeri sedap. Benar-benar lahan perkebunan semua ya Bang Abolang. Jam 12 lewat 33 menit ini teman-teman. Kita masih di kawasan yang lumayan sepi. Kayaknya sudah masuk waktu sholat zuhur Abang Bolang. Nanti kita cari masjid. Kita keliling-keliling saja dulu. Awas ada mobil. Mobil pengangkut ayam kayaknya. Nih, makin lebat ini untuk semak-semaknya. Sampai mana ini kita bertemu sama penghijauan seperti ini. Ini sudah pembersihan lahan. Wah, ini mah buat bersihin kebun karet kayaknya di atas sana ya Bang Bolang. Ada ceng-ceng juga ini di atas ini. Sudah mulai ada rumah ini. Ini persawahan di kiri ini. Wah, ini sudah lumayan ini Bang Bolang. Nih banyak mobil juga. Wis, ada Rubicon juga banyak, trial juga banyak Abang Bolang. Sultan ini yang tinggal di sini ya, mobilnya aja banyak sekali. Itu ada eskavator juga yang lagi bekerja di sana. Oke, ke kiri kita. Sudah masuk ke keramaian ini, alhamdulillah. Dari Supayang ini Abang Abolang. Ini kita berada di kawasan Nagari Supayang. Gokil, ini banyak sekali mobil di sini. Nagari Supayang, kantorkannya ini Nagari Supayang. Ini sudah pusat keramaiannya. Kecamatan Payung Sekaki. Wah, sudah masuk kecamatan baru lagi dong kita. Ini tembus kemana Bang Bolang? Nah, ini pemerintah Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, masih di Kabupaten Solo. Luar biasa ini. Ini yang kita takutkan cuma hujan ini teman-teman. Ini rumah adat juga masih banyak sekali. Kalau hujan, aduh, susah nyari tempat neduh. Kenapa? Rosak ya deh. Aduh, masuk loh Bang.
Ini arah ke Surukam kita ya Abang-abang. Sirukam. Kayaknya bakalan turun hujan ini. Kalau ke tadi ke kiri itu 3 lurah. Hah? Kalau ke kiri 3 lurah. Ke kiri sana. Oh, ke pertigaan tadi kata Abang-abang ke 3 lurah. Kita juga belum pernah ke 3 lurah ya Abang-abang. Hah? Kita belum pernah ke sana ya. Nanti kapan-kapan kita coba juga ke 3 lurah ini dikarenakan sudah lumayan mendung sekali. Kayaknya akan bertemu hujan ini kita. Ini ada pohon tumbang juga ini. Masih ada mobil. Ini meninggalkan keramaian Nagari Supayang ya Abang-abang. Lingkungannya ekstrim bertemu mobil ini kita. Ngeri-ngeri sedap juga ini jalannya. Nih di kanan ini persawahan kembali. Insya Allah. Gokil ini abang-abang, sampai ke sana sawah semua itu. Banyak sawah. Ini yang parah ini yang kita takutkan ini. Sudah tanjakan berlobang lagi dan juga semak belukar semua. Harus waspada dan hati-hati, takut ada motor atau enggak mobil dari atas. Hati-hati Anda memasuki daerah latihan Brimob. Wah, latihan Brimob di sini ya Bang Bolang. Ini nanti ada peluru nyasar Bang Bolang. Hah? Parah ini. Jalan parah sekali di Nagari Supayang. Tidak bisa gaspol padahal tanjakan. Nih, masuki perkebunan karet kembali. Gokil sekali perjalanan padahal baru jam 12.46, berasa sudah malam ini teman-teman, lumayan mendung, berasa sore. Mantap ini. Awas tikungan klakson. Sudah mulai gerimis ini ya Bang Awalang. Wah, di mana ini kita kalau hujan? Sini sudah mulai ada rumah lagi. Mantap ini. Sudah bertemu rumah kembali. Masuk perkayuan rimbun kembali dan gerimis ini teman-teman. Aduh, ini yang kita takutkan ini. Lakukan perjalanan sudah jauh-jauh, baru pertama kali juga bertemu hujan, jadi pengambilan gambarnya nggak maksimal.
Mudah-mudahan hanya gerimis kecil-kecil seperti ini saja. Kalau gerimis besar kita sudah tidak bisa ngambil gambar teman-teman. Basah jadinya, basah kuyup. Lumayan, nah ini sudah lumayan hujan ya Bang Abalang. Sudah mulai basah jalan dikarenakan kita masih berlindung di pohon-pohon ini teman-teman, di kiri kanan, makanya tidak terlalu basah. Aduh, gerimis ini teman-teman. Ini sudah ada persimpangan, kemana kita Bang Abalang? Ke kiri. Oh iya, berarti ini sudah Sirukam tadi ya, Harusnya tadi kita bertiga tadi ya. untuk ke itu, ke Sirukam. Ini sudah arah ke Kubang Duo ya Bang Abalang. Aduh, ini hujan ini kalau kita ke atas. Nah ini Koto Tinggi, Lubuk Pulai kan. Harusnya kita di sini tadi. Harusnya ya, harusnya kita tembusnya ke sini. Jadi tadi kita nggak bertemu Sirukam. Sirukam ke kiri sana ya Bang Abalang. Jalannya ke sini ya. Aduh. Kita cuma bertemu dengan Supayang. Ini sudah menuju ke Alahan Panjang ini teman-teman. Jalan Kubang Duo, jalan raya Kubang Duo. Gerimis melanda. Dan ini kita gagal ke Alahan Panjang teman-teman, harus putar balik dikarenakan lumayan besar hujan ya Bang Abalang. Kita ke kota Solo saja, jadi ini kita nggak jadi ke Alahan Panjang, lebih tepatnya ke Danau Kembar, ke arah jalan Kubang Duo ini menuju ke Sungai Nanam. Ada simpang sengaja tulisan gitu. Dua simpang ini. Kenapa Bang Abalang? Dikarenakan gerimis lumayan besar kalau kita ke atas. Jangan ngebut-ngebut, nanti abalago kambiang. Jadi ini kita arah ke Kabupaten Kota Solo lagi, arah ke Kota Solo ini. Gagal kita ke Alahan Panjang. Kalau ke bawah masih panas ya Bang Abalang. Kita juga sudah sering melakukan perjalanan ke atas sini. Jadi kalau ke bawah sini belum pernah ya. Nah kalau ke bawah sana masih belum hujan, masih terang. Nah itu ke daerah mana? Sirukam ke bawah sana ya Bang Abalang. Belum hujan di sana. Di sini sudah gerimis ini, kita sudah basah ini. Gelap dulu. Nah ini tadi kita dari persimpangan sini teman-teman ke Supayang. Nah ini tadi kita dari sini dan kita kabur gara-gara hujan. Tadi mau ke Alahan Panjang dikarenakan gerimis terlalu besar, mungkin berkemungkinan besar di Alahan Panjang hujan. Jadi kalau tanpa hujan saja di sana sudah dingin sekali, apalagi kalau ditambah hujan. Makanya kita putuskan balik lagi ke kota Solo. Jadi mohon maaf sekali perjalanan kali ini gagal kita ke Alahan Panjang. Nanti insya Allah bakalan kita sampaikan perjalanan ke Alahan Panjang. Mohon maaf sekali teman-teman, kita gagal menuju ke Alahan Panjang dikarenakan hujan lumayan lebat di atas sana. Jadi kita putuskan untuk putar balik kembali menuju ke kota Solo.
Kalau sudah hujan seperti ini kayaknya bakalan sampai sore teman-teman. Makanya kita kalau hujan-hujan seperti ini kurang bagus untuk pengambilan gambar. Jadi kita putuskan untuk balik saja. Dan ini kita akan menuju ke Kinari dulu. Oke lah. Nah ini kita bertemu persimpangan. Kembali kalau ke kiri sana ke kota Solo. Ini kita masuk lagi, ada jalan kecil teman-teman. Padahal ini jam berapa ini? Jam 1:06 ini abang-abang. Kalau ada masjid kita sholat dulu ya. Ya cari masjid yang aman buat sholat baru kita sholat teman-teman. Dikarenakan kalau sudah tidak jam sholat itu biasanya sepi sekali kalau di kampung-kampung. Kita cari masjid yang aman baru kita sholat, karena kan ini hujan ini. Nah ini yang bikin kita nggak bisa ambil gambar kalau hujan seperti ini teman-teman. Padahal ini kita baru pertama kali juga lewat daerah Sirukam tadi, Sepayang, tapi mau gimana lagi, harus putar kepala ini kita tembus ke Muara Panas kalau bisa. Kita lihat saja, ini masih gerimis ini nanti kita tembus ke Cupak saja kalau bisa ya abang-abang. Ini di daerah Kinari ini teman-teman, SD 17 Kinari di kiri ini. Jadi memasuki daerah Kinari untuk menuju ke Muara Panas nantinya, karena kan kayaknya sudah merata hujan. Ke kota Solo juga sudah hujan, ini buram kena hujan kamera, kita lap dulu. Dan akhirnya kita pakai mantel plastik ini teman-teman. Belum bertemu masjid juga, kayaknya kita gaskan pulang saja, di rumah saja ini sholatnya. Nah ini kita bertemu dengan persimpangan Kecupak sama Kota Baru teman-teman. Hujan lumayan deras dari tadi, ini baru agak lumayan reda. Kalau lurus bisa menuju ke kota Solo, kita arah ke Kota Baru sama Cupak ini untuk menuju pulang. Jadi kita cukupkan videonya mungkin sampai di sini saja teman-teman, dikarenakan lumayan besar ini hujan. Hampir di setiap jalan yang kita lewati hujan semua ini, arah ke kota Solo ke atas sana hujan merata ini teman-teman. Jadi kita cukupkan videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mengikuti perjalanan kita kali ini. Mohon maaf sekali untuk perjalanan kita cukupkan hanya di siang hari ini saja. Masih jam 1:21 teman-teman. Nanti kita sholat di masjid terdekat saja di depan sana. Jadi videonya kita cukupkan sampai di sini saja. Akhir kata banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.